FOMC meeting itu tinggal 2 hari lagi dan semua orang menunggu kira-kira The Fed bakal naikin suku bunganya atau enggak di upcoming Mei atau Juni ini. Dan kira-kira pergerakan SLUSD akan kemana? Terjun atau malah lanjut ke atas all time high lagi? Itu yang kita bahas video ini. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan sorry, hari Minggu kemarin gue gak bikin satu video weekly analysis. Dan hari Senin kemarin juga gue gak bikin video weekly analysis karena kalau kalian dengar suara gue ini lagi terbatas banget ya. Karena dari hari Jumat main itu gak enak badan, sehingga ya kondisi jadi gak fit lah. Dan gak bisa analisa segala macam, apalagi bikin video karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat dan recovery. Hari ini udah lebih baik tapi suara masih kayak gini. Tapi anyway, kita bikin video dengan suara terbatas karena dengan sisa waktu ya, ini sekitar the Fed interest rate decision itu akan terjadi di hari Rabu dini hari, berarti udah mau transisi ke Kamis, oke. Dan ini akan menjadi penentuan besar karena berdasarkan timing kita menganggap bahwa FOMC meeting interest rate decision itu yang terjadi 8 kali dalam 1 tahun itu menjadi titik balik dari semua perjalanan di kuartal 1 gitu. Karena kalau misalnya kalian bagi di 12 bagi 8 1,5 berarti ada maknanya tuh ya gitu, oke. Jadi kalau misalnya kita perhatiin di sini hampir semua berita membahas tentang bagaimana nanti perkiraan gitu ya. Di sini dibilang kalau misalnya kita perhatiin data-data yang ada itu kan relatifly tinggi ya gitu. Ketika kita ngelihat semua data yang tinggi, inflasi naik lagi, kalau menurut gue pandangan pribadi sih kayaknya belum akan ada pemotongan suku bunga dalam waktu pendek gitu. Karena apalagi kalau kita perhatiin sekarang harga emas itu lagi di harga yang lumayan tinggi kayak gitu. Coba bayangin kalau misalnya harga emas itu dengan posisinya sekarang di posisi yang tinggi, kemudian suku bunga dipotong, artinya USD akan turun kan, nggak menarik lagi orang untuk pegang USD gitu. Itu yang membuat emas akan lanjut tinggi lagi kayak gitu. Dalam posisi yang sekarang kalau kita perhatiin di daily sendiri, ini kita ada ini tinggi banget ya sebenarnya. Ini pergerakan yang masif kayak gini aja. Kita perhatiin dari sini, kemudian ke sini, kemudian sini, kemudian lanjut lagi ke atas lagi gitu. Jadi pergerakan yang tinggi banget, masif banget, belum ada koreksi yang berarti. Probably apa yang akan terjadi di FOMC meeting ini kita akan ngelihat mungkin ada pullback. Kalau menurut gue pandangan pribadi belum, sehingga kecenderungannya nanti akan good for USD sih gitu. Kalau kita perhatiin di USD sendiri, mereka ini juga lagi lumayan bullish ya. Ini lagi mencoba untuk naik. Ini dalam kita perhatiin ini dari sini deh, dari 8 Maret sampai sekarang pergerakannya bullish banget. Apalagi ini saat kemarin data CPI dirilis, kita ngelihat bahwa sangat positif untuk USD. Artinya apa, inflasi masih tinggi gitu. Untuk saat ini kita bisa ngelihat hari ini sendiri hari ini sih kita nggak ngelihat adanya satu news yang berarti ya, paling building permits, dan ini pun kita ngelihat di sini 1,489 ke 1,5 M, artinya bagus juga buat USD. Banyak izin bangunan yang dirilis, artinya ekonominya bertumbuh kayak gitu. Kemudian housing starts juga bagus ya, jadi naik bertambah, jadi kira-kira ini good for USD sih kalau menurut forecast-nya gitu. Hari Rabu juga nggak ada berita yang gimana-gimana banget, kecuali ini crude oil inventories, ini ya buat crude oil lah. Tapi untuk hari Kamis, tadi subuh-subuh ya, ini ada interest rate projection, ekspektasinya tetap ditahan sama gitu ya, seperti biasalah ya, rilis data apa behavior the Fed gitu untuk ketika berhadapan dengan hal seperti ini. Mereka bilang akan melihat dan sama nggak buru-buru memotong suku bunga kayak gitu. Dan kalau untuk kita lihat sendiri dari sisi gold, hari ini kita sih ngelihat, tunggu dari sini dulu nih kan, sorry di sini. Kalau gue turun ke time frame H1 nya, probably kita ngelihat adanya pergerakan yang lumayan bearish ya untuk di time frame H1 nya. Kalau ini kita anggap sebagai low, kemarin low-nya ini udah di close di sini dan mungkin terjadi change of character gitu. Sehingga untuk kita ngelihat pergerakan saat ini bisa jadi kalau kita tarik Fibonacci ke sini,
kita bisa pantau area 2170, 2176, 2180, bahkan 2184. Karena kalau kita mau 2184 pun ini masih dalam area busur weekly-nya gitu. Oke. Untuk pergerakan weekly sendiri kita notice ya bahwa saat ini kita sekaligus ngomong timing dulu deh. Kalau kita ngomongin timing sekarang kita ada di week 4 ya. Week 4 Maret, oke. Di mana R1 quarter semester yearly ini sudah done ya. Sudah tercapai semua. Bahkan kalau kita ngomongin soal monthly udah sampai R3 monthly kayak gitu. Ini udah down juga kayak gitu. Jadi secara timing di fase timing target quarter quarter 1 ini mereka udah mencapai R1 ya semua. Dan dengan sisa waktu ya saat ini sekitar 2 minggu lagi, maka kita bisa mulai kategorikan dengan weekly yang posisinya sekarang hukum jikanya down, oke. Maka kita bisa sisa 2 minggu menuju penutupan Maret, kita bisa kategorikannya sebagai mungkin timingnya HSA untuk Q1 dan juga siap-siap Maret gitu. Oke, makanya dengan posisi HSA Q1 dan Maret ini juga cocok didukung dengan weekly yang hukum jikanya down juga, ini menjadi sinyal mungkin akan ada penurunan dulu kayak gitu setelah kenaikan yang tinggi kayak gitu. Oke. Di sini kalau misalnya tadi udah kita lihat posisi busur weekly kita ini ada di sini. Ada pivot weekly di 2165 sampai areanya R1 weekly ada di 2179. Jadi kalau tadi kita cocokin dengan area Fibonacci kita di sini, kita tarik ini high di sini dengan low di sini, anggaplah low ini terakhir ya kemarin. Maka area pivot weekly itu udah masuk ke area 3 Fibo 382, kemudian H270 ada di sini. Kemudian juga R1 weekly-nya ada di dekat 70,5 optimal trade entry 279 ya. Jadi ini jadi area-area yang bisa kita pantau sambil menuju ke pergerakan di menuju FOMC meeting kayak gitu. Kalau kemarin kita lihat sendiri di hariannya sendiri ya, kemarin kan kita udah lihat betapa LB weekly dan daily itu cepat disikat di awal gitu. Makanya pas ini udah terjadi, opsi menurut gue sih 2. Antara satu penurunan panjang S1 weekly belum disentuh, baru LB weekly di break doang. S1 weekly yang akan dikejar mungkin sampai mungkin S2 weekly-nya kita bisa ngelihat di area S2 weekly ada di area 2126. Ini bisa menjadi area pantauan juga. Apakah kalau penurunan bisa sampai sini? S2 weekly. Atau dengan posisinya sekarang dia bisa aja break atasnya lagi. Tapi kalau melihat posisi weekly-nya yang quite normal, rasanya sih pergerakannya akan cenderung ke bawah ya gitu. Tapi kita mesti tunggu konfirmasi dulu ketika posisi low ini 2146 itu di break di H1-nya kayak gitu. Tapi in the meantime dengan sekarang posisi Selasa timing busur weekly dan karena kemarin posisinya itu daily-nya dia jadi biru ya. Setelah dia posisi yang kemarin itu di pagi-pagi di Asia dia udah ambil S1-nya, kemudian di Eropa dia ambil R1-nya. Jadi pergerakan rejection-nya cukup tinggi. Ini area candle di sini menunjukkan area bayarnya masuk nih gitu. Dengan area bayar yang masuk artinya ini sejalan dengan timing busur weekly-nya di hari Selasa dan hari Rabu gitu menuju sampai ke FOMC meeting di malamnya kayak gitu. Kayak di sini area pantulan kalau misalkan dapat di 2146 2147 so it's good. Udah running berapa nih? Sekitar 200-an pip ya kayak gitu. Ini pivot weekly di 2165 dan juga H1 weekly-nya 2179. Pergerakan kalau misalnya dari daily ini masih ada fair value gap juga 2123 ya kan sampai 2119 ini cukup gede, tapi di sini juga masih ada 2144 sampai 2141 ini bisa menjadi area perhentian pertama untuk penutupan. Kemudian untuk di sini juga sama, ini untuk 2019 sama 2023 ini dekat edus 2 weekly. Ini 2144 dengan 2141. Of course 2144 ini kalau kita ingetin dia adalah HB yearly quarter dan semester, maka ini menjadi area yang menurut gua cukup kuat ya untuk dipantulin. Tapi kalau kita perhatiin juga di sini R1 quarter ada dekat high before daily, maka ini juga
lumayan pantulan-pantulannya, ini juga R3 monthly sama dengan R1 daily. Jadi banyak resisten yang akan kira-kira menuju FOMC ya dia akan naik pelan-pelan tapi juga mungkin akan dijaga range-nya supaya nggak terlalu barbar, bisa jadi, eee, itu sih kalau menurut gua pantulan-pantulannya. Dan kalau misalnya kita lihat daily juga, ini area unmitigated shadow ini juga yang mungkin akan dikunjungi juga. Jadi sebenarnya cocok juga nih banyak wick-wick yang masih bisa dikunjungi ke atasnya gitu untuk bagian dari price balancing, itu sih. Jadi kalau hari ini sendiri ya simple, kita akan coba dengan posisi hukum jika daily, kita bisa sabar nunggu di pivot daily yang belum dikunjungi. Kalau Asianya saat ini masih bolak-balik aja, of course dia lihat ini posisi Asia dia up, ya kan, posisi dia Asia up, kemudian pivot daily masih ada di 2156, S1 daily-nya di 2149, perjalanan cukup panjang, tapi kalau kita perhatikan di H1-nya, di sini ada juga area zone, ya kan, fair value gap, S1 daily-nya kalau kita tarik ke bawah dari sini, dari bottom ke sini, ya kan, ini masih jadi area, eee, premium untuk entry kita. Jadi sabar nunggu aja di area situ, semoga harganya bisa begini atau lanjut ke atas ini, atau mungkin dia bisa turun sampai ke S1 daily baru dia ke atas gitu. Kira-kira menurut kalian yang mana yang akan dijalankan di hari ini atau malah dia langsung ke 12 ke atas? Kira-kira oranye, biru, atau magenta? Anyway buat kalian yang subscribe untuk, eee, membership level 2, gua udah bikin juga video bagaimana kita melihat korelasi antara hukum jika, mau itu di setiap time frame-nya, kemudian RPS, posisi RPS dan juga open high low-nya. Karena ini akan bisa menentukan kira-kira hari itu berjalan normal, hari itu berjalan anomali, atau mungkin akan jadi sideways. Ini yang gue bahas di video ini, gitu ya. So, next-nya probably gue akan bahas tentang home sweet home juga, HSH, karena masih banyak juga yang mungkin belum benar-benar memahami apa itu HSH, sehingga seringkali disalahartikan. So, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan komen kira-kira dari 3 skenario tadi mana yang akan terjadi menuju FOMC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.